Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Ustadz Nasiruddin Khalid. Yang saya hormati juga para ketua kelompok yang sudah hadir di sini di sore hari yang cerah dan berbahagia ini. Dan juga tak lupa teman-teman tercinta semua anggota Hotmail Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Lestari. Kita ikuti acara Hotmail Quran ke-20. Namun sebelumnya, kita akan buka acara bersama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu para anggota Hotmail Quran, alhamdulillah kita sudah sampai yang ke-20. Bukan satu hal yang mudah untuk mencapai ke-20 dari ke-1 ya Bu ya, Pak ya. Maka selanjutnya acara Hotmail Quran, marilah kita membaca Quran bersama-sama sesuai dengan juz yang telah ditentukan selama 10 menit ke depan. Gunakan waktu untuk Hotmail Quran. Tafadhol, silakan. Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wallahu ma'as sabirin. Baik, Bapak dan Ibu para anggota Hotmail Quran ke-20 ini, waktu kita telah selesai untuk pembacaan Hotmail Quran, kita masuk pembacaan Quran bersama dari surat Al-Kafirun sampai dengan surat An-Nas. Untuk hari ini akan dipandu oleh Ustadz Hendra Surahman. Apa sudah ada, Bu Bunda? Sudah. Sudah. Baik, tafadhol Ustadz Hendra Surahman. Pembacaan surat Al-Kafirun sampai dengan An-Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kegiatan surah Al-Kafirun sampai surah An-Nas bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Syukran Ustadz Hendra telah membacakan Quran Surat Al-Kafirun sampai dengan An-Nas. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita ikuti sejenak kajian Yaspa Online. Kajian Yaspa Online ada beberapa, di antaranya yang pertama, Hotmil Tadabur Quran, hari Jumat keempat, pukul 16 hingga 17.30 yang sedang kita jalani sekarang. Nomor kontak yang bisa dihubungi 0813 815 37172. Kemudian ada juga Yaspa Mengaji dan Mengkaji, Jumat kedua pukul 16 sampai dengan 17.30 dengan nomor kontak bila Anda inginkan 0812 9089 132. Selanjutnya kajian Dwi mingguan Sabtu ketiga dan Sabtu ke-1 dan Sabtu ketiga pukul 19.30 sampai dengan 21. Bisa menghubungi kontak 0812 9089 132. Ada juga kajian I'rab Al-Quran, ini penting ini, terutama yang masih sekolah di RDIQ. Setiap Kamis pukul 7 sampai dengan pukul 9 pagi, dengan nomor kontak 0812 9089 132. Ada pula kajian Kitab Al-Quran, Kitab Al-Muyassar dan terjemahan Al-Quran setiap Senin pukul 8 hingga pukul 9.30 di 081314214306. Kemudian ada juga kajian Mukhtarul Ahadits setiap Selasa pukul 13 sampai 14.30 bisa dikontak di 0822 9893 1096. Ketujuh, ada juga kajian Arabia lil Mutabdiin, bahasa Arab bagi para pemula, setiap Kamis pukul 16 hingga 17.30, bisa kontak di 0811 833 693.
Terakhir ada kajian Quranic Journey setiap Rabu pukul 19.30 sampai dengan pukul 21. Bisa dikontak di 081 815 1975. Demikian kegiatannya, Yashfa. Kita akan lanjutkan acara pada sore hari ini, yaitu dengan tadabbur Al-Quran. Ya, sudah pasti ini adalah acara yang ditunggu-tunggu, ya, yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Nasiruddin Khalid, akan membahas Quran Surat Al-An'am ayat 155. Tafadhol ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi birahmatihi tatimmus shalihat. Wa bi'afihi wa ghufranihi tughfaru dzunubus sayyi'at. Wa bijamalihi wa qudratihi tunalu ragha'ibu wal hajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Ayo saudara sayyidat, Bapak Ibu, jamaah kajian Khatmil Quran, jamaah Mata Hati, Yashfa Mata Hati, dan dari berbagai kegiatan yang ada di Yashfa maupun yang belum bergabung di Yashfa. Alhamdulillah pada petang hari ini kita bersama-sama dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ruang virtual kita, kegiatan Khatmil Quran, tadabbur dan doa di Jumat petang yang alhamdulillah hari ini adalah, atau pada pertemuan kali ini adalah kegiatan yang ke-20. Tentu satu kenikmatan, satu rahmat, satu keberkahan dari Allah SWT bisa bersama Bapak Ibu semua di majelis ini. Kami tentu berharap, berdoa kepada Allah SWT sehingga agar kita semuanya senantiasa dimampukan untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Karena sesungguhnya majelis ilmu dan majelis zikir adalah majelis yang disenangi oleh para malaikat Allah. Bukankah para malaikat Allah mencari majelis-majelis zikir yang di dalamnya dibacakan ayat Allah SWT, lalu malaikat menurunkan rahmatnya, mendoakan mereka agar mereka diberikan rahmat oleh Allah SWT. Bapak Ibu yang muliakan, pada pertemuan kali ini sengaja kami membahas satu ayat yang di dalamnya ada dua kata penting yang biasa kita sebut di dalam keseharian hidup kita, yaitu ada kata rahmat dan ada kata berkah. Tadi di ayat yang saya bacakan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ada kata mubarak yang artinya diberkahi, turhamun kalian disayangi. Bapak Ibu yang kalian muliakan, bangsa Indonesia baru saja kita semuanya yang memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Tentu ini satu kenikmatan yang Allah hadirkan kepada kita semua. 77 tahun bangsa Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang diraih dengan gigi, dengan usaha, dengan perjuangan, dengan jihad, dan banyak di antara para ulama, para santri, para warga pribumi yang gugur menjadi syahid insya Allah di dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Tetapi Bapak Ibu muliakan, kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia bukan semata-mata, bukan hanya karena ikhtiar perjuangan, apalagi hadiah dari para penjajah.
Tetapi ini merupakan satu anugerah dari Allah SWT. Paling tidak, kalau kita merujuk kepada undang-undang atau pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atau pada preambul di alinea ketiga, para pendiri bangsa yang bermusyawarah untuk menentukan kemerdekaan Indonesia menyadari akan pentingnya peran Allah. Maka di alinea yang ketiga tertulis dengan jelas kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur dan seterusnya. Ada dua kata penting di sini, berkat dan rahmat Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk memperoleh kebahagiaan, diantaranya adalah kemerdekaan, atau hal-hal yang lain dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menghilangkan, mengesampingkan dua hal penting ini, rahmat dan berkah. Bukankah setiap kita antar kaum muslimin ketika berjumpa, di antara dua kalimat ini yang sering kita doakan untuk satu dan yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullah wabarakatuh. Bukankah ketika kita hadir di walimah-walimah, di pesta-pesta pernikahan saudara kita, tetangga kita, atau keluarga kita, maka bukankah kalimat berkah juga yang disampaikan kepada mempelai, kepada keluarganya juga, barakallahu lak wa baraka alaik, dan seterusnya. Bukankah kalau kita berterima kasih atas budi baik orang kepada kita, kita juga menyampaikan doa yang isinya berkah, barakallahu fik. Atau ketika lahir dalam keluarga kita ada bayi, juga kita ucapkan doa barakallahu fil mawhubilak, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga rahmat dan berkah itu amatlah penting hadir di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, yang lebih luas lagi di dalam bangsa kita. Karena sesungguhnya dengan dua anugerah Allah itu, sesungguhnya manusia akan menampaki, menjalani kehidupannya dengan bahagia insya Allah. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam kesempatan ini juga kami akan menyampaikan apa sih maknanya rahmat dan berkah itu. Para ulama ulughah, para ulama ahli bahasa mendefinisikan mahiyatur rahmah. Apa hakikat daripada rahmah? Rahmatu hiya al-khairu wan ni'mah. Kata para ulama, apa? Rahmat itu adalah al-khairu wan ni'mah. Kebaikan dan nikmat. Ada kata unik di sini di dalam makna bahasa daripada kata rahmah. Kenapa ada kebaikan di situ ya? Karena ternyata Bapak Ibu yang muliakan, rahmat itu beda dengan nikmat. Paling tidak begitu para ulama membagi dan membedakannya. Maka ada ungkapan mengatakan kullu rahmatin ni'matun wa laysat kullu ni'matin rahmatun. Saya ulang. Kullu rahmatin ni'matun wa laysat kullu ni'matin rahmatun. Artinya apa? Setiap rahmat sudah pasti adalah nikmat. Tetapi tidak setiap nikmat itu adalah rahmat. Ada kata kebaikannya. Lalu kadang-kadang muncul mungkin dalam benak kita, apa iya ada nikmat yang tidak baik? Bapak Ibu yang kami muliakan. Contoh sederhana misalkan, ada turun hujan. Hujan itu adalah nikmat. Dia akan menjadi rahmat bagi sebagian orang karena tanah yang tandus menjadi subur, karena tumbuh-tumbuhan akan tumbuh kembali. Tetapi apakah semua hujan itu orang mendapatkan daripadanya itu rahmat? Tapi dia nikmat. Artinya apa? Nikmat itu kadang diterima oleh sebagian itu dirasa baik, tapi juga tidak baik bagi yang lainnya. Kalau hujan tadi datang kepada satu bagian wilayah, daerah, lalu kemudian dari hujan itu timbullah banjir, maka nikmat yang seperti ini tidak membawa rahmat. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Harta itu nikmat, betul.
Tetapi kadang harta yang hadir pada seseorang, pada satu keluarga, terkadang menimbulkan apa? Menimbulkan kesombongan, menimbulkan antar keluarga percekcokan, pertikaian, bahkan pembunuhan. Maka harta adalah nikmat, dan nikmat tidak selalu wujudnya adalah rahmat. Tetapi kalau rahmat, sudah pasti dia adalah nikmat kebaikan yang ada. Itulah rahmat. Maka yang kita mintakan kepada Allah adalah bukan hanya nikmat, tapi rahmat. Bukankah kalau kita setelah membaca Al-Quran, kita berdoa kepada Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Seperti itu. Maka yang kita mintakan adalah rahmat. Semoga Al-Quran yang kita baca menjadi wasilah datangnya rahmat Allah kepada kita. Yang kedua, berkah. Mahiyal barakah. Apa itu berkah? Definisi para ulama secara sederhana mengatakan al-barakatu istiqraru syai'i wa istimraruhu wa ziyadatuh. Apa itu maknanya berkah? Istiqraru syai'i, ada sesuatu. Sesuatu yang ada, langgeng, dan terus bertambah. Nah, itulah makna berkah. Dalam definisi lain disebut nama usyai'i wa ziyadah, berkembang dan bertambah. Itulah berkah. Yang kita harapkan dalam hidup kita, hadirnya keberkahan pada apa yang kita miliki. Allah hadirkan ilmu kepada kita. Tidak semata-mata ilmu, tapi pengen ilmu yang berkah. Apa itu ilmu yang berkah? Ilmu yang memberi manfaat kepada dirinya, kepada orang lain, dan terus ilmu itu bertambah dan langgeng pada dirinya. Kita minta juga kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan. Rizki yang berkah. Apa rizki yang berkah? Rizki yang menjadikan penerimanya menjadi tentram, menjadi tenang, dan digunakan untuk lebih dekat kepada Allah. Rizki yang berkah mendatangkan ketenangan, kebahagiaan. Belum tentu banyak, apalagi yang kita harapkan tentu saja berkah itu banyak dan berkah rizki itu. Sedikit saja ketika itu berkah, maka baqaul khairi wa ziyadatuh, langgengnya kebaikan dan bertambahnya kebaikan terus. Itulah mana keberkahan. Kita ingin anak-anak kita berkah, anak-anak yang tidak saja pintar, cerdas, tetapi taat kepada Allah, bakti kepada orang tuanya, memberi manfaat pada dirinya dan keluarganya serta masyarakatnya. Ini adalah anak-anak yang berkah. Kita butuh keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka orang-orang yang diberkahi oleh Allah SWT. Maka Bapak yang muliakan, terakhir, apa yang mesti kita lakukan untuk mendapatkan rahmat dan berkah Allah, untuk menghadirkan rahmat dan berkah Allah kepada kita, diri kita, keluarga kita, atau lebih luas lagi adalah bangsa kita. Begitu banyak yang bisa kita lakukan, tetapi dalam pertemuan kali ini ada 5 saja yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, Bapak yang muliakan, syarat mendapatkan berkah dari Allah SWT dan rahmatnya adalah al-iman wa taqwa, iman dan taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk negeri itu, penduduk kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka janji Allah pasti kata Allah, kami akan bukakan kucuran pintu-pintu rahmat dari langit dan dari bumi. Kalau yang turun dari langit adalah berkah dan rahmat, maka akan menumbuhkan, akan membahagiakan, bukan membinasakan, bukan melenyapkan dan membahayakan. Yang pertama. Yang kedua, Bapak muliakan, apa? Membaca Al-Quran. Subhanallah. Kami tentu berbahagia berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian yang ada di majelis ini adalah orang-orang yang insya Allah bukan hanya di Jumat kali ini saja, bahkan di antara Bapak Ibu ada yang melazimkan membaca Al-Quran setiap hari 1 juz bahkan lebih. Subhanallah, keberkahan-keberkahan itu akan datang kepada orang yang melazimkan membaca Al-Quran. Tadi ayat yang saya baca, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun.
Inilah Al-Quran, inilah kitab yang kami turunkan, yang diberkahi oleh Allah. Bapak Ibu melihatkan, hal-hal yang terkait dengan Al-Quran, maka mendapatkan keberkahan dari Allah. Bukankah tempat di mana Al-Quran diturunkan, Mekah, tempat yang penuh berkah? Bukankah bulan yang diturunkan awalnya Al-Quran, Ramadan, adalah bulan yang berkah? Bukankah malam di mana Al-Quran turun kepada Rasulullah pertama kalinya juga adalah malam yang penuh berkah? Nabi pun yang mendapatkan, yang menerima wahyu Al-Quran adalah Nabi yang diberkahi. Maka jika hidup kita ingin terus-menerus melanggengkan keberkahan, salah satunya mari Bapak Ibu muliakan, kita terus langgengkan yang sesungguhnya sudah Bapak Ibu lazimkan. Mari terus kita perteguh, perkuat khatmil Quran. Bukan hanya kita ajak anak-anak kita ajak cucu-cucu kita sejak kecil mengenal Al-Quran. Jangan kelak nanti kalau dia sudah ini dan sudah itu, sudah umur ini dan umur itu, semenjak dini, umur 5 tahun bahkan kurang dari itu, kenalkan kepada mereka Al-Quran. Al-Quran sumber keberkahan. Selain iman dan takwa, Al-Quran, nah gitu. Apalagi yang ketiga, perbanyak istighfar. Istighfar konteksnya bukan hanya kita minta ampun, memang betul istighfar itu adalah mohon ampun kepada Allah. Tetapi istighfar selain memperoleh ampun dari Allah sebagaimana sabda Nabi, ada manfaat lain, ada hikmah lain, ada kemanfaatan lain daripada istighfar yang kita baca. Apa kata Nabi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda tentang istighfar ini, kata beliau, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa kata Rasul? Siapa orang yang melazimkan, melanggengkan istighfar dalam hidupnya, maka Allah akan hadirkan jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi. Allah akan berikan kelapangan di dalam hati yang sumpah, yang gelisah, yang gundah, yang penuh kesedihan. Allah hadirkan apa? Kebahagiaan dalam hati. Perbanyak istighfar. Dan yang ketiga tadi apa? Selain tadi Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan hadirkan rezeki dari pintu-pintu yang tidak diduga-duga. Yang keempat, bagi muliakan, apa itu? Yang menjadikan hadirnya adalah keberkahan, harta yang halal. Harta yang halal akan menghadirkan keberkahan bagi pemiliknya. Maka digambarkan dalam satu hadis, ada seorang yang melakukan perjalanan jauh sehingga rambutnya acak-acakan, pakaiannya kumel, bahkan badannya pun penuh berdebu. Orang yang seperti ini harusnya adalah doanya mustajab. Tetapi hadis itu ditutup, fa'anna yustajabulah, bagaimana doanya akan dijabah oleh Allah. Kenapa? Masyrabuhu haramun malbasuhu haram. Apa? Minuman yang dia minum bersumber dari harta yang haram, makanan yang dia makan bersumber dari sumber yang haram, pakaian yang dia gunakan bersumber dari hal yang haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doanya kalau hal-hal yang bersumber darinya itu adalah bersumber dari hal-hal yang haram. Terakhir yang kelima, Bapak Ibu yang muliakan, syukuri nikmat Allah yang hadir kepada kita. Kenapa? Karena janji Allah, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah mengingatkan, jika engkau bersyukur pasti ditambah, tapi jika engkau kufur, maka Allah mengingatkan, azabku amatlah pedih. Bapak Ibu yang muliakan, intinya rahmat dan berkah selalu kita butuhkan. Selain dengan unsur-unsur yang tadi dikatakan,
doa agar Allah hadirkan rahmat dan berkah, Allah turunkan itu kepada kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada masyarakat kita, kepada bangsa kita. Semoga itu cara, jalan untuk mendapatkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Begitu jelas, begitu masuk ke hati benar. Pada hari ini kita dapat tadabbur Quran yang sangat-sangat bagus, luar biasa bagusnya. Baik Bapak dan Ibu para pencinta Al-Quran, kita lanjutkan dengan zikir petang bersama yang hari ini akan dipandu oleh Ustadz Hendra Surahman. Tafadhol ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izinkan saya untuk memimpin zikir Bapak Ibu sekalian. Yuk kita bersama-sama untuk zikir petang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة
وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك وبعظمتك أن أغتال منه تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده. Baik Bapak dan Ibu Khatmil Quran yang berbahagia. Zikir petang telah kita baca bersama-sama. Masih ada jeda waktu beberapa menit lagi. Kita akan lihat kegiatan Yasfa selanjutnya. Oke, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, para anggota dari Khatmil Quran,
kita akan melihat di depan kita ada flyer Goes to Mekah. Aduh, ini yang diidam-idamkan oleh kita semua, berada di Mekah bersama-sama, berdoa bersama dengan teman-teman Hotmail Quran yang lain. Baik Bapak Ibu, ini akan diselenggarakan pada tanggal 15 Januari 2023. Masih ada waktu Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian yang menginginkan untuk bersama-sama kita umroh ke Mekah, masih ada waktu untuk menabung hingga bulan Januari 2023. Bersiap ya Bapak Ibu yang ingin ikut? Mohon maaf Bunda Sri mungkin terlempar. Ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang muliakan, jadi ada tambahan informasi tentang umrah bersama ini. Jadi ini adalah harapan dari sebagian jamaah kita asalnya adalah untuk bisa bersama-sama berangkat ke Tanah Suci, dan untuk umrah kali ini bersama DJWI kami insya Allah merencanakan untuk sampai ke ke Taif ya Bapak Ibu, ke Taif. Jadi ini ada nampak tilas daripada sebagian dakwah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya Allah ini kami sudah rencanakan bersama DJWI. Jadi kita akan khatmil Quran beberapa kali di Madinah, di Makkah tentu saja, baik di bawah maupun di di rooftop atau di atap daripada masjid Al-Haram insyaallah. Insyaallah monggo yang berminat untuk bersama-sama kami di bulan Januari yang akan datang, Bapak Ibu dipersilakan untuk boleh menghubungi ketua-ketua kelompoknya Bapak Ibu, silakan, atau langsung menghubungi kami. Sekira itu tambahan tentang umrah. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz. Baik Ustadz, kita sekarang tiba di acara doa Jumat petang yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Nasiruddin Khalid. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Bunda Sustari. Sebelum kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah SWT di saat yang insya Allah dijanjikan oleh Rasulullah SAW sebagai saat yang mustajab, kami ingin terlebih dahulu untuk menyampaikan doa. Ada di antara jemaah kita yang hari ini diberi kesempatan oleh Allah sedang pergi ke Tanah Suci, Ibu Ati Restuti dan rombongan, semoga beliau diberikan kemudahan dalam perjalanannya untuk umrah dan juga sampai kembali. Lalu kemudian juga hari ini ini ada berita duka hari ini, kakek ustazah kita, Ustazah Sofi Nurul Arifah, gitu ya. Ini salah satu pembina atau salah satu guru ustazah di Yashfa. Petang ini tadi dapat informasi terbaru kami, kakek beliau wafat di Temanggung. Ya, nanti kita doakan beliau dan akhirnya beliau ini akan segera untuk bersama keluarga nanti akan ke Temanggung sore hari ini. Dan juga kita doakan masih untuk suami dari Ibu Ade Yuslimah yang masih sakit, terus ibunda dari Ibu Tika Denuarti yang masih kita sakit, dan juga Bapak Ibu semuanya yang barangkali tidak disebutkan namanya di sini, semoga yang sedang sakit dipulihkan oleh Allah, diberikan kesembuhan oleh Allah SWT, dan diberikan ketabahan, kesabaran, serta harapan kita, doa kita, penyakit yang diderita semoga menjadi penghapus dosa-dosa. Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih, mendoakan kepada donatur-donatur Yashfa, semoga apa yang telah diinfakkan, disedekahkan menjadi amal jariah di sisi Allah dan Allah lipat gandakan balasannya. Harapan kami kepada semuanya, baik yang menyisihkan sebagian rizkinya, baik yang mentransfer maupun yang langsung, semoga Allah SWT membalas berlipat ganda keberkahan,
baik keberkahan pada harta yang diinfakkan, keberkahan pada keluarga, dan keberkahan pada apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Doa kita semuanya untuk mereka. Biniyatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak yang muliakan, di petang hari ini kita khusyukkan hati kita, bermohon kepada Allah kiranya Allah mendengar dan mengijabah doa kita semuanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim wa natubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ya ilahana wa ya rabbana nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik wa natubu wa natawakkalu 'alaik wa nuthni 'alaika al-khair kullah. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh, ilaika yurja'ul amru kulluh, alaniyatuhu wa sirruh. Nashhadu annaka antal ilahul ladzi la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna hajja baitikal azim wa zirata qabri habibikal karim bisalamatin wa afiyatin wa amanin min ghairi masyaqqatin wala sa'bin wala karbin wala khaufin wala huznin. Allahumma rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah sesuatu yang sia-sia apapun yang telah Kau ciptakan, karena sesungguhnya Engkau Maha Suci. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala siksa api neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lil zalimin min ansar. Ya Allah, sesungguhnya siapapun yang Kau masukkan mereka kelak ke dalam neraka, maka sesungguhnya ia adalah orang-orang yang telah Kau hinakan. Jagalah kami ya Allah dan keluarga kami dari jilatan siksa api neraka. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar. Ya Allah ya Rahman ya Sami', sesungguhnya kami mendengar semua perintah-Mu, semua ajakan-Mu ya Allah, untuk beriman dan bertakwa kepada Engkau ya Allah. Maka kami menyambut, kami memenuhi ajakan-Mu ya Allah. Kami beriman kepadamu ya Allah, beriman kepada Rasul-Mu ya Allah. Ittaba'na rasulak, kami mengikuti Rasul-Mu ya Allah. Maka faktubna ma'as salihin, waktubna ma'as syahidin. Ya Allah, tetapkanlah kami, keluarga kami termasuk orang-orang yang saleh, termasuk golongan orang-orang yang syahid. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami dan tolong kami ya Allah, agar senantiasa kami mengingat-Mu di segala waktu dan tempat, dapat beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu sebagai tanda kesyukuran kami kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah apapun yang Kau janjikan, surga yang Kau janjikan, kenikmatan yang Kau janjikan, bertemu dengan Zat-Mu ya Allah kelak menjadi puncak kenikmatan kami. Fala tukhayyibna ya Allah, maka jangan Engkau cegah itu dari kenikmatan untuk kami ya Allah. Wala tukhzina yaumal qiyamah ya Allah, jangan Engkau hinakan kami dan keluarga kami yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak nanti ya Allah. Innaka la tukhliful mi'ad, dan sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha adil dan tidak mungkin Engkau menyalahi janji-janji-Mu ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati ni'matik wa fujaati niqamatik wa jami' sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon dan kami bermohon perlindungan kepadamu ya Allah dari lenyapnya kenikmatan dan rahmat-Mu, berganti dan hilangnya kesehatan yang ada dalam diri kami ya Allah, dan tibanya siksaan yang secara mendadak kepada kami. Kami berlindung atas semua keburukan itu ya Allah, dan dari segala macam kemurkaan-Mu kepada kami ya Allah, baik karena dosa kami atau dosa orang-orang yang ada sekeliling kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min fitnatin nar wa 'adzabin nar wa min syarril ghina wal faqr.
Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon perlindungan kepadamu ya Allah dari fitnah neraka, dari siksa neraka, dan dari buruknya kekayaan dan kefakiran. Ya Allah, jangan jadikan kekayaan yang Kau turunkan untuk kami ya Allah menjadi sumber petaka dan bencana dalam diri dan keluarga kami ya Allah. Tapi jadikanlah rezeki yang Kau titipkan kepada kami ya Allah adalah wasilah keberkahan agar kami dan keluarga mendekat kepadamu ya Allah, lebih taat kepadamu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad daji'. Ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya kami bermohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kelaparan. Sebab sesungguhnya kelaparan itu adalah teman tidur yang paling buruk. Allahumma wa na'udzubika minal khiyanati fa inna bi'satil bitanah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari sikap berkhianat, karena sesungguhnya khianat itu adalah sifat yang menjadi ciri orang yang paling buruk di sisimu ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah atas apa yang Kau anugerahkan kepada kami untuk mendapatkan yang halal, dan jaga kami ya Allah dari hal-hal yang haram. Wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami dan hilangkanlah ketergantungan kami kepada selainmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wasi'an katsiran wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu ya Allah, ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari amalan-amalan kebaikan yang diterima olehmu ya Allah. Allahumma qanni'na bima razaqtana wa barik lana fih wa akhluf alaina kulla ghaibatin lana bi khair. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah sifat qanaah dalam hati kami ya Allah terhadap rizki yang telah Engkau anugerahkan kepada kami berapapun banyaknya ya Allah. Berikanlah kepada kami keberkahan dengan rizki, dan berikanlah kepada kami ganti pada setiap yang hilang dari kami ya Allah dengan yang lebih baik lagi dan yang lebih berkah lagi untuk kami ya Allah. Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya mujibad da'watal mutarrin rahmanad dunya wa rahmanil akhirah anta rahmani farhamna wa rahmatan tughnina bihan man siwak. Ya Allah, zat yang menghilangkan kesedihan, yang melenyapkan gundah gulana dalam hati kami ya Allah, yang mengabulkan doa orang-orang yang terpaksa, yang maha pengasih di dunia dan maha penyayang di akhirat kelak nanti, yang mengasihi kami, maka kasihanilah ya Allah. Berikanlah rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah, dan janganlah dengan itu, dengan rahmat-Mu dan dengan anugerah-Mu kami menjadi sengsara ya Allah, karena kami yakin rahmat-Mu membawa kebaikan di dalam hidup kami ya Allah. Allahumma rabbas samawati sab'a wa rabbul aradin wa rabbana wa rabb kulli syai' faliqal habbi wan nawa munzilat taurat wal injil wal quran. Ya Allah, yang memelihara 7 lapis langit, yang memelihara bumi dengan lapisannya, yang memelihara kami, yang memelihara segala sesuatu yang menumbuhkan biji dan benih, yang menurunkan Taurat dan Injil. Na'udzubika min syarri kulli dzi syarrin anta akhidhum binasiyati. Kami bermohon kepadamu ya Allah dan berlindung agar dijauhkan dari segala keburukan yang didatangkan oleh makhluk-Mu ya Allah, dan segala apa yang membahayakan kami ya Allah, karena Engkaulah yang menguasai segala-galanya. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Ya Allah, Engkaulah yang maha dahulu, tidak ada yang mendahuluimu. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Engkau yang paling akhir dan tidak ada yang lebih akhir dari Engkau ya Allah. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai'. Engkau adalah yang nyata, tidak yang lebihi Engkau ya Allah. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Dan Engkaulah yang batin, maka tidak sesuatu yang tersembunyi darimu ya Allah. Iqdi 'anna ad-dain waghnina minal faqr. Ya Allah, penuhi, ya Allah, penuhi, lunasi hutang-hutang kami ya Allah. Lunasi segala kebutuhan Ya kami. Allah. Hindarkanlah kami dari kefakiran, dari kemiskinan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma shrah lana bil Qur'ani sudurana ya Allah. Dengan Al-Qur'an yang kami baca, lapangkanlah dada kami ya Allah. Wa nawwir bil Qur'ani qulubana ya Allah.
Dengan Al-Quran yang kami baca, maka sinarilah hati-hati kami, ya Allah. Wa thabbitna bil Qur'ani imanana, dengan Quran yang kami baca, teguhkanlah iman kami, ya Allah. Wa haqqiqna bil Qur'ani islamana, mantapkan Islam kami, ya Allah, lantaran membaca dan mentadabburi ayat-ayat-Mu, ya Allah. Wa yassir lana bil Qur'ani umurana, mudahkan segala urusan kami, ya Allah, dengan wasilah pembacaan ayat-ayat dan Al-Qur'an dan firman-Mu, ya Allah. Wa hasil bil Qur'ani maqasidana, sampaikan hajat, sampaikan kehendak, sampaikan cita-cita kami, ya Allah, dengan keberkahan Al-Qur'an-Mu, ya Allah. Wa barik lana bil Qur'ani arzaqana, berkahilah rezeki yang Kau anugerahkan kepada kami dengan Al-Qur'an yang kami baca, ya Allah. Wa ahlana wa auladana wa abnaina wa buyutana wa amwalana wa kulli syai'in a'taitana, berkahilah pula, ya Allah, keluarga kami, anak cucu kami, ya Allah, rumah-rumah kami, ya Allah, harta-harta kami, ya Allah, ilmu-ilmu kami, ya Allah, dan apapun yang telah Kau anugerahkan kepada kami, ya Allah. Balighna bil Qur'ani amalana, sampaikan keinginan kami, ya Allah, dengan Al-Qur'an yang kami baca. Waqti bil Qur'ani hajatina, lantaran Al-Qur'an yang kami baca, ya Allah, maka penuhi semua hajat kami, ya Allah. Wa ahsin bil Qur'ani akhlaqana, lantaran Al-Qur'an yang kami baca, perhiasilah, hiasilah, perindahlah akhlak, tabiat, perilaku dan sikap kami, ya Allah. Wa jamil bil Qur'ani adabana, dengan Al-Qur'an yang kami baca, perindahlah adab kami, ya Allah. Wa khtim bil Qur'ani ajalana, ya Allah, di akhir hidup kami, maka jadikanlah akhir hidup yang baik, yang husnul khatimah. Kalimat yang di akhir yang kami ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah, karena sesungguhnya siapapun orang yang menutup hidupnya dengan la ilaha illallah, maka Engkau jadikan kepada mereka, ya Allah, kenikmatan dengan surga-Mu, ya Allah. Wa wasi'il Qur'ani kuburana, ya Allah, lapangkan dan luaskan kubur kami kelak, ya Allah, dengan ayat-ayat yang kami baca di dunia ini, ayat-ayat yang kami hafal di dunia ini, ayat-ayat yang kami fahami di dunia ini, ya Allah. Wa yassir bil Qur'ani su'alal malakaini fi barzakhina, ya Allah, dengan Al-Qur'an yang kami baca, semoga itu menjadi jalan kemudahan ketika kami ditanya oleh malaikat utusan-Mu di kubur kami nanti, ya Allah. Wa anisna bil Qur'ani fi kuburina, ya Allah, hibur kami kelak nanti ketika kami dalam keadaan kesendirian di alam kubur kami, lantaran ayat-ayat Al-Qur'an yang kami baca di dunia ini, ya Allah. Warham bil Qur'ani mautana, sayangi orang-orang yang telah wafat di antara keluarga kami, Allah, dengan Al-Qur'an yang kami baca ini, ya Allah. Waghfir lana bil Qur'ani dzunubana, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Wali walidina wal ikhwani wali man ahsana ilaina, juga orang tua kami, dosa orang tua kami, Allah, baik yang disadari maupun terlupa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wa'fu 'anna bil Qur'ani khati'atina, kesalahan-kesalahan yang pernah kami lakukan, ampuni, hapus, ya Allah, lenyapkan, sehingga kami menghadap-Mu kelak, ya Allah, dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih, tanpa catatan keburukan, ya Allah. Itulah harapan kami. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami, ya Allah. Ampuni segala kealpaan kami dan khilaf kami, ya Allah. Wahdina bil Qur'an siratana, ketika nanti kami, ya Allah, kami menyeberangi sirat-Mu, ya Allah, maka teguhkan langkah kami, ya Allah, dengan Al-Qur'an yang kami baca. Wa qudna bil Qur'ani firdausana, ya Allah, Al-Qur'an yang kami khatamkan, Al-Qur'an yang kami baca, maka jadi petunjuk jalan kami, pembimbing kami menuju surga Firdaus-Mu, ya Rahman, ya Rahim. Wa adhillana bil Qur'ani yawma la dhilla illa dhilluk lana, ya Rahman, ya Rahim. Dan jadikan Al-Qur'an sebagai payung kami nanti dalam mahsyar, di saat itu tidak ada payung kecuali payung yang Kau sediakan. Wahsyurna bil Qur'ani fil jannati ma'a nabiyina wa maulana, kumpulkan kami di dalam surga-Mu, ya Allah, bersama Nabi kesayangan kami dan Nabi kemuliaan-Mu, ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sami'ad du'ana wa ya mujibu rabaja'ana, wahai Zat yang maha mendengar setiap pinta harapan kami, wahai Zat yang maha menjawab semua harapan hamba-hambanya. Di saat ini kami sedang bersama orang-orang yang saleh, di tempat yang saleh,
di waktu yang saleh, di waktu yang mustajab. Ya Allah, perkenankan doa kami dan doa mereka. Saat ini mereka akan berdoa kepadamu ya Allah, berharap kepadamu, maka dengarkan dan ijabah doa-doa kami dan mereka ya Allah. Bapak yang muliakan, persilahkan. Allahumma Istajib du'ana ya Rahman ya Rahim. Istami' du'ana ya mujib as-sa'ilin. Ya Ghani, wahai Zat yang Maha Kaya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang fakir kepada rahmat-Mu. Maka kayakanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Sesungguhnya kami ya Allah adalah orang-orang yang lemah, maka kuatkanlah ya Allah. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bodoh ya Allah, maka cerdaskanlah kami ya Allah. Sungguh kami adalah orang yang jauh, maka dekatkanlah keharibaanmu ya Allah. Sungguh kami adalah orang yang sering penakut, maka berikanlah keberanian dalam hati kami ya Allah. Sungguh kami adalah orang-orang yang mudah kali cemas dalam hati kami ya Allah, maka bahagiakanlah, maka hiaskanlah keindahan hati kami, keteguhan. Sungguh kami mudah, termasuk orang yang mudah marah ya Allah, maka lembutkanlah hati kami ya Allah. Sungguh kami sering menjadi orang yang putus asa, maka teguhkanlah, hadirkan kepercayaan dalam hati kami ya Allah. Kepercayaan untuk mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Hindarkan keputusasaan dalam hati kami ya Allah. Sungguhnya kami termasuk orang yang mudah kali lupa ya Allah, maka ingatkanlah. Kami seringkali menjadi orang yang ingkar ya Allah, maka tunjukilah kami ya Allah. Kami sering menjadi orang yang lalai, maka sadarkanlah kami ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka bismikal husna wa sifatikal ula bi annana nashhadu annaka la ilaha illa antal wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta ja'ala jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami di petang hari ini ya Allah pertemuan yang mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Jadikanlah perpisahan setelah pertemuan ini ya Allah perpisahan yang senantiasa mendapatkan rahmat dan perlindungan-Mu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz yang telah membacakan doa Jumat petang. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman anggota dan peserta dari Khatmil Quran yang ke-20, sampai kita di penghujung acara pada sore hari ini. Sama-sama kita berucap alhamdulillah dan kita tutup acara pada sore hari kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Sudah sekali. Terima kasih.